Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar. Bersama saya Muksin Bintang. Saat ini kita akan mengikuti Tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini edisi Senin 3 Maret 2025 bertemakan Hikmah Puasa. Pada kesempatan ini hadir penceramah kita yaitu Ustadz Sarkawi. Untuk hari ini akan membawa topik yaitu hikmah puasa ya Pak ya. Dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Baik, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada abang anda kami Bang Muksin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan tausiah pada sore yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah wa fataha lahum bihi abwabal jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحة. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar setia RRI Singkil dimanapun Anda berada, tentunya sebagai langkah awal tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini, pada saat yang berbahagia ini, Allah masih memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, mulai dari kesehatan, kekuatan, dan terlebih nikmat iman, Islam dan juga ihsan yang masih tertanam dalam diri kita. Mudah-mudahan kita berharap semoga nikmat tersebut, iman, Islam dan juga ihsan, akan selalu ada, akan selalu tertancap kuat dalam diri kita sampai ajal menjemput kita nanti, hingga akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah. Kemudian daripada itu, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan, kita hadiahkan keharibaan roh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah di dalam memperjuangkan agama Islam ini, baik dengan tenaga, dengan harta, dan juga dengan nyawa. Kemudian yang juga ikut serta memperjuangkan agama Islam ini tentunya tidak lain tidak bukan para keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian yang telah turut serta membantu perjuangan-perjuangan hingga agama Islam yang diperjuangkan tersebut sampai ke seluruh penjuru dunia, bahkan sampai ke negeri yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu tentunya yang kami hormati Bapak Pimpinan RRI Singkil beserta seluruh
jajaran yang telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing, terkhusus yang kami banggakan kepada saudara kami, abang anda kami, Bang Muksin, yang akan menemani kami dari awal tausiah ini sampai selesai nanti. Para pendengar RRI Singkil dimanapun anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Allah telah mengabulkan doa kita yang kita panjatkan 2 bulan yang lalu. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan atau berkati kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Para pendengar setia RRI Singkil dimanapun berada, tentunya kita semua berharap bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, karena Rasulullah SAW pun orang yang sudah maksum, sudah terpelihara, orang yang sudah dijamin masuk surga, orang yang tidak pernah melakukan dosa. 2 bulan sebelum masuk Ramadan, beliau selalu berdoa agar diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Yang tentunya belum ada jaminan kepada kita untuk masuk surga, yang tentunya kita tidak terlepas dari dosa setiap harinya. Apakah ketika bulan suci Ramadan ini mendatangi kita atau bertamu ke rumah kita, akan kita sia-siakan begitu saja? Para pendengar sekalian dimanapun anda berada, banyak saudara-saudara kita yang mengharapkan bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, tapi apa daya, Allah berkata lain. Allah terlebih dahulu memanggil mereka sebelum berada atau bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah kita terpilih sebagai orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun perlu kita ketahui bersama bahwasanya orang celaka itu bukanlah orang yang tidak sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Orang celaka itu bukanlah orang yang sebelum masuk Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa saja
orang celaka itu adalah justru orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan namun menyia-nyiakan kesempatan tersebut, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang telah diberikan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana dalam satu kisah yang tersebut dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, pada saat malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW ketika Rasulullah hendak menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya. Maka Jibril datang menghampiri Rasul dan mengucapkan kata-kata atau mengucapkan doa, 3 macam doa. Salah satunya yaitu dari 3 doa tersebut, Jibril mengucapkan atau mendoakan, celakalah bagi orang yang mendapati bulan suci Ramadan. Celakalah bagi orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, falam yughfarlah, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia menyia-nyiakan keistimewaan-keistimewaan, keagungan-keagungan, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Dia tidak mematuhi larangan-larangan, tidak menghindari larangan-larangan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Hanya sekedar menahan dari berhubungan suami istri saja. Namun mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dipelihara, maka orang inilah yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang celaka yang diberikan kesempatan di bulan suci Ramadan bertemu dengan bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah SAW. Para pendengar RRI Singkil dimanapun Anda berada, lalu tentunya timbul pertanyaan dalam diri kita, siapakah orang-orang yang diberikan kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah orang tersebut? Tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, karena beriman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tidak hanya sampai di situ saja,
Rasul juga mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, yang menghiasi malam-malam bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi di bulan Ramadan itu bukan hanya di siang harinya, tapi di malam harinya juga ada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat rugi kita, akan celaka kita kalau kita tidak mau mengambil keistimewaan, kesempatan emas yang ada di bulan suci Ramadan ini. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, maka dari itu yaitu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu salat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban lain sebagainya, tentunya mempunyai hikmah masing-masing. Tidak terkecuali dengan puasa yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dan juga pada tahun-tahun ini. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, maka puasa yang kita jalani tentunya mempunyai hikmah tersendiri. Di awal mukaddimah tadi kami telah membacakan sebuah ayat Al-Quran yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang, kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia RRI Singkil dimanapun Anda berada, maka yang menjadi tekanan dalam ayat tersebut yaitu la'allakum tattaqun. Karena dalam ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah dari disyariatkannya ibadah puasa, yaitu untuk melahirkan ketakwaan pada diri orang-orang yang berpuasa. Artinya, setiap orang yang berpuasa harus selalu memperhatikan aspek ini dari ibadah puasanya. Perhatikan. Kenapa? Karena puasa yang sempurna adalah puasa yang bisa melahirkan ketakwaan pada diri masing-masing. Kalau dengan menjalani atau melaksanakan beberapa kali puasa di bulan suci Ramadan, namun belum bisa merubah atau meningkatkan ketakwaan seseorang tersebut, itu artinya
puasa yang dilaksanakan selama ini bukanlah puasa yang sempurna. Kata kasarnya, asal-asalan saja. Para pendengar setia RRI Singkil dimanapun Anda berada, Syekh Atta bin Khalil menyatakan dalam kitab At-Taisir fi Usul At-Tafsir bahwa hakikat takwa itu adalah 3 perkara. Hakikat takwa ada 3 perkara. Yang pertama yaitu takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan diri untuk hari akhirat nanti. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran, dan mempersiapkan diri untuk hari akhirat. Itulah takwa seperti yang disampaikan oleh sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka ketakwaan seperti yang digambarkan dalam definisi tersebut tentunya bukanlah ketakwaan yang bersifat parsial, melainkan ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan ketakwaan yang bersifat temporal, hanya di bulan Ramadan saja, melainkan ketakwaan yang bersifat kontinu di setiap waktu. Para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, ya, ketakwaan yang hakiki adalah ketakwaan yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Nah, itulah takwa yang sebenarnya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Baik ketika kita di masjid, di tempat ibadah, ketika kita di kantor, di rumah kita, atau di tempat-tempat lain. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, maka ketakwaan seperti itu akan meniscayakan kita untuk terikat kepada syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam ibadah kita, dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan sosial kita, atau dalam pendidikan kita, dalam ekonomi kita, dan juga dalam politik kenegaraan. Di mana saja dan aspek apa saja. Itulah yang penting kita tanamkan dalam diri kita, bertakwa kepada Allah
dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya ketakwaan seseorang itu bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Mungkin barangkali banyak kita lihat orang berbuat baik ketika ada orang melihat. Orang akan beramal, beribadah ketika ada orang melihat. Atau juga orang bersedekah ketika ada orang melihat. Orang akan berbicara lemah lembut ketika ada yang melihat. Namun ketika hanya beberapa orang yang tahu, dia tidak lagi seperti di depan orang banyak. Dia melanggar perintah-perintah Allah. Dia mengerjakan larangan-larangan Allah. Maka ketakwaan seperti ini bukanlah ketakwaan yang hakiki, bukanlah ketakwaan yang sesungguhnya. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, semoga saum kita, puasa kita di bulan Ramadan kali ini tahun 1440 Hijriah bisa mewujudkan ketakwaan yang hakiki sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketakwaan yang bersifat total dalam seluruh aspek kehidupan kita. Para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Tentunya sebagai manusia yang biasa, sebagai hamba yang dhaif, kami tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan di dalam bertutur kata, di dalam berbicara, dan juga tingkah laku. Maka untuk itu kami memohon agar diberikan kemaafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Pendengar setia RRI, demikian tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya tahun 2025. Edisi hari ini Senin 3 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz Sarkawi dengan tema Hikmah Puasa. Terima kasih Ustadz Sarkawi yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata, saya Muksin Bintang dari studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah,
memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.